Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi yaitu kegiatan seremonial, rutin dan pembiasaan di sekolah oleh Iin Mulyani Ishak, Pendidikan Fisika B. Di lingkungan sekolah, peserta didik merupakan unsur inti kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, jika tidak ada peserta didik, tentunya tidak akan ada pendidikan. Lebih-lebih di era persaingan antar lembaga pendidikan yang begitu ketat seperti sekarang. Sekolah harus berjuang secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan peserta didik. Suatu sekolah harus terus mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun kegiatan yang dibahas ada 3. Yang pertama yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal adalah kegiatan yang dilakukan berupa upacara secara resmi sesuai dengan peraturan yang sah. Adapun contoh kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah yaitu upacara penaikan bendera yang dilakukan setiap hari Senin pagi. Adapun kegiatan rutin yang dimaksud yaitu kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler dibagi menjadi 2 yaitu kokurikuler dan ekstrakurikuler. Adapun perbedaannya yaitu kokurikuler adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler. Biasanya dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler. Biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun contoh kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yaitu sesuai dengan definisi masing-masing. Adapun contoh kegiatan kokurikuler yaitu siswa berkunjung ke museum sebagai bahan agar siswa dapat memperdalam ilmunya, contohnya di bidang sejarah. Kemudian contoh kegiatan ekstrakurikuler yaitu siswa mengikuti ekskul basket. Adapun ekskul lainnya yaitu ekskul ilmiah di mana misalnya siswa mengikuti ekskul pelajaran kimia, bahasa dan sebagainya. Adapun kegiatan pembiasaan di sekolah, sebelumnya pengertian pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersikap otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Hal tersebut juga akan menghasilkan suatu kompetensi. Pengembangan karakter melalui pembiasaan ini dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan pembiasaan di sekolah terdiri atas kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Kegiatan pembiasaan di sekolah. 1. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Yang kedua, kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Hal ini bertujuan untuk memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan bersikap sopan santun dan sikap terpuji lainnya. Yang ketiga, kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan personil sekolah aktif dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Dan yang terakhir yaitu kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Adapun contoh kegiatan rutin yaitu siswa tadarus Al-Quran setiap minggu. Adapun tadarus Al-Quran biasanya dilakukan pada setiap hari Jumat pagi. Dan kemudian contoh lainnya yaitu siswa melakukan sholat duhur berjamaah. Tidak menutup kemungkinan siswa dapat melakukan sholat berjamaah atau sholat berjamaah duha ataupun sholat berjamaah asar. Selain itu, untuk non-muslim, siswa dapat melakukan kegiatan keagamaan rutin lainnya. Adapun contoh kegiatan spontan yaitu siswa membuang sampah pada tempatnya. Ada 3 jenis sampah yang dikenal di Indonesia yaitu sampah
anorganik, sampah organik, dan sampah berbahaya. Siswa dapat membiasakan diri untuk membedakan ketiga jenis sampah tersebut. Nah, contoh lainnya yaitu siswa saling terhadap kepada guru sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmunya selama ini. Adapun kegiatan terprogram ada 2 contoh yang saya berikan, yaitu kegiatan pentas seni dan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini dilakukan semata-mata sesuai dengan program dari sekolah yang ada dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus terperinci serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan adapun kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan keteladanan. Nah, dengan adanya literasi sains, siswa dituntut untuk dapat rajin membaca agar dapat menambah ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di dalam sekolah. Selain itu, kegiatan lainnya yaitu siswa berpakaian rapi di sekolah. Alangkah indahnya apabila siswa berpakaian rapi ke sekolah. Hal ini mencerminkan perilaku penduduk dari sekolah tersebut, apakah sekolah tersebut sudah baik atau tidak. Nah, adapun penutup dari PowerPoint ini yaitu pada hakikatnya kegiatan ini bertujuan untuk membantu mengembangkan siswa sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Diasumsikan bahwa setiap siswa akan memiliki kebutuhan, potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Oleh sebab itu, siswa boleh memilih kegiatan apa yang cocok dengan dirinya. Namun demikian, sekolah telah melakukan penelusuran dan penjaringan terhadap kebutuhan siswa tersebut sehingga sekolah bisa menentukan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah. Baiklah, sekian presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.